Om Swastiastu. Selamat pagi, salam bahagia dan tetap semangat. Hai anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Baik, untuk selanjutnya silahkan simak penjelasan berikut ini. Selamat menyimak anak-anak. Tidak ya, wawancara itu apa sih? Oke, betul banget. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara, yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Unsur yang kedua dalam sebuah wawancara harus ada narasumber. Nah, narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, unsur yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Nah, jadi keempat unsur ini harus ada dalam sebuah wawancara ya, teman-teman. Oke, tahap-tahap dalam wawancara ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Tahap yang kedua yaitu tahap saat wawancara atau disebut juga tahap pelaksanaan wawancara. Tahap yang ketiga yaitu setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Oke, kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya teman-teman, yaitu siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa narasumber dalam wawancara kita. Yang ketiga, sebelum wawancara kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan kalimatnya menggunakan kalimat yang baik ya teman-teman. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, saat wawancara kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Nah, setelah itu, lalu kita sampaikan pertanyaan dengan teratur dan bersikap sopan ketika wawancara. Lalu selanjutnya, mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Setelah wawancara, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau disebut juga tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Oke teman-teman, dalam mengajukan sebuah pertanyaan ketika wawancara, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Kata tanya yang pertama yaitu apa atau apakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu kata tanya siapa atau siapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan dalam suatu peristiwa. Lalu, mengapa atau mengapakah. Nah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu suatu peristiwa. Lalu, kata tanya kapan atau kapankah untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa.
Ada lagi berapa atau berapakah? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu yang terakhir ada kata tanya di mana atau di manakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Nah, di video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam Lisa. Aku ada pertanyaan buat Mami. Apa tuh? Di rumah kita ada tanaman apa aja Mami? Oh banyak. Sini Mami tunjukin. Yuk. Nah, salah satunya kita ada lidah buaya, ada sansevieria, ada sirih gading, ada monstera. Yang ini tanaman-tanaman yang di dalam rumah. Di luar juga banyak. Cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya, kalau yang tanaman indoor itu cukup sekali sehari. Tapi kalau yang tanaman outdoor yang di luar itu harus 2 kali sehari. 2 minggu sekali diberi pupuk. Terus juga harus dilap ini daun-daunnya supaya tidak berdebu, supaya selalu mengkilat. Mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Tanaman di setiap hari biar dia nggak kering. Nih contohnya nih, kalau misalnya yang nggak dirawat nih begini, tanamannya jadi kering. Mungkin dia karena kurang air atau tidak dirawat, tidak diberi pupuk. Jadi kasihan kan tuh, jadinya kering tanamannya. Oh begitu. Iya. Nanti aku ikut merawat tanaman juga bersama Mami ya. Oke. Terima kasih Mami. Sama-sama, Adis. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kalian menyimak video penjelasan tadi, bagaimana? Sudah paham semuanya? Nah, Ibu yakin setelah anak-anak menyaksikan penjelasan tadi, anak-anak tahu tata cara perawatan tumbuhan yang baik dan benar. Dan setelah ini, untuk tugasnya akan Ibu share di grup kelas 3. Silakan anak-anak kerjakan dan didampingi oleh orang tuanya masing-masing di rumah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.